Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu mengenai metode interpolasi, di mana metode interpolasi yang akan saya pakai yaitu ada IDW dan juga spline. Untuk IDW sendiri merupakan metode deterministik yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Nah, untuk kelebihannya, IDW ini tuh menunjukkan ketinggian aslinya, jadi tidak mengalami perubahan dari ketinggian maksimalnya. Kemudian untuk metode spline, itu merupakan metode interpolasi dengan memakai pendekatan fungsi-fungsi spline sebagai penghubung. Metode interpolasi spline berbeda dengan metode interpolasi yang lainnya, di mana dengan metode interpolasi spline ini membandingkan 3 spline, yaitu ada spline linear, kuadratik, dan kubik. Nah, metode spline ini sangat baik untuk mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel data. Untuk kelebihannya dari metode interpolasi spline yaitu lebih akurat dalam menampilkan kondisi data yang dipakai atau data yang digunakan walaupun datanya itu hanya sedikit. Nah, untuk sumber data ini ya, sumber data sekunder yang saya pakai, saya mengacu pada jurnal dengan judul Pemetaan Pola Aliran Air Tanah berbasis Sistem Informasi Geografis di Kawasan Kecamatan Taman, Kota Pekanbaru. Ini untuk datanya terletak di bagian bawah Nah, ini yang tabel ini. Dari tabel ini kita kopikan ke dalam Excel. Nah, ini untuk ada nomornya 1 sampai 7, kemudian titik X, titik koordinat Y dan koordinat X kita masukkan, kemudian dan juga Z. Nah, Z ini merupakan hasil dari pengurangan ketinggian muka tanah asli dikurangi dengan kedalaman sumur sehingga menghasilkan nilai Z atau ketinggian muka air tanahnya. Nah, dari data Excel ini nanti di-save ke dalam bentuk format CSV agar nanti dapat di-input ke ArcGIS-nya. Langsung saja kita ke ArcGIS. Nah, kita inputkan data yang akan kita pakai, data ketinggian muka air tanah. Saya cari di penyimpanan yang acara 9. Yang ini acara 09, kita klik. Kemudian untuk datanya yang ini tinggi muka air tanah yang dari awalnya kita inputkan peta pola aliran air tanah yang format CSV ini ke ArcGIS, lalu dirubah diklik kanan pilih display XY data. Nah, dari itu kita rubah ke dalam XHP dari Excel-nya. Nah, ini sudah saya rubah, kita inputkan, kita add. Kita inputkan juga untuk administrasi wilayahnya di Kecamatan Tampan. Di bagian ini data saya simpan yang sudah saya rubah juga ke koordinat sesuai dengan wilayahnya di Kecamatan Tampan di Pekanbaru Riau yaitu 47N. Kita klik add. Nah, sudah tertempelkan juga, sudah terlihat tampilan dari data yang akan kita pakai. Nah, langsung saja karena datanya sudah saya sesuaikan, kita ke proses pengolahan dari metode interpolasi yang pertama yaitu IDW. Kita klik pada bagian All Toolbox.
Nah, kita klik yang Data Management Tools, kemudian kita pilih yang kita pilih yang Spatial Analysis Tool, kita pilih yang Interpolation, kemudian pilih yang IDW, klik double. Nah, kita inputkan ketinggian muka air tanahnya tadi, datanya kita input di point feature. Kemudian untuk Z value filenya itu kita pilih yang Z. Kemudian untuk output rasternya, penyimpanannya kita pilih yang di acara 09 ini. Klik. Saya pilih new file geodatabase baru. Kita beri nama dengan IDW. Kemudian kita klik. Lalu di sini saya pilih IDW underscore muka air tanah. Lalu di save. Kemudian yang pertama lanjut ke bagian bawah yang environment ini. Kita pilih yang di processing extent. Disesuaikan wilayahnya. Yang ini. Sesuai dengan CMS layer Kecamatan Tampan 7N. Ke bagian bawah yang raster analisis, kita pilih juga Kecamatan Tampan yang ini, lalu klik OK dan OK. Nah, kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini untuk prosesnya yang metode interpolasi IDW telah berhasil. Nah, kita lanjutkan ke metode yang berikutnya. Yang kedua itu metode spline, interpolasi spline. Kita ke Auto Box, kita pilih yang di Spatial Analysis Tool, Interpolation, kemudian yang sebelahnya kita klik double. Kita inputkan data muka air tanahnya, kemudian Z value file-nya itu Z. Kemudian kita pilih output rasternya, lokasi penyimpanannya. Di sini yang bagian ini saya pilih new file geodatabase saja. Saya beri nama dengan spline. Saya klik double, saya beri nama juga di sini spline underscore mat. Kemudian kita save. Nah, kita ke bagian environments, kita sesuaikan dengan wilayahnya, processing extent, pilih yang Kecamatan Tampan. Ke bagian bawah yang Spatial Analysis, kita sesuaikan Kecamatan Tampan 47N. Kita klik OK, lalu OK. Nah, kita tunggu untuk prosesnya dari metode interpolasi spline. Nah, ini untuk metode interpolasi spline di sini berhasil, tetapi ada kesalahan di sini, ada tulisan warning, tapi di sini tertampil. Kita coba cek. Nah, ini untuk spline-nya seperti ini. Kemudian yang IDW-nya kita lihat seperti ini. Nah, terlihat berbeda ya untuk hasil dari metode interpolasi IDW dan juga spline-nya. Nah, kita lihat cocokkan nilai-nilai maksimum dan minimumnya yang ada di layers ini dengan yang ada di Excel. Kita klik di sini, kita lihat di Z ini. Nah, ini untuk nilai tertingginya itu 38,54, sedangkan di IDW ini, untuk metode IDW ini nilai tertingginya itu 38,54.
53 sehingga selisihnya tidak terlalu jauh. Kemudian untuk terendahnya itu 10,24 dan di sini terendahnya itu 9,18. Nah, tidak terlalu jauh ya untuk selisihnya. Kemudian untuk yang metode interpolasi spline sendiri, nilai tertingginya itu 40,83 sedangkan di sini 38,54 dan yang terendahnya itu minus 5,94. Di sini minusnya terendahnya itu 9,18. Nah, dari nilai tersebut kita tahu bahwa metode spline ini tuh merupakan metode yang sangat baik untuk mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel data seperti yang terlihat. Kemudian untuk kelebihannya bahwa metode spline ini lebih akurat dalam menampilkan kondisi data yang digunakan walaupun hanya sedikit seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, kita lanjutkan ke bagian pengolahan metode interpolasi jika tidak disesuaikan dengan wilayahnya ya. Langsung saja kita ke bagian auto box. Kita pilih yang IDW dulu. Sama kita masukkan yang ini, air tanah. Lalu pilih Z-nya ini. Lokasi penyimpanannya di bagian IDW. Saya beri nama IDW underscore 1 MAD1, kemudian kita save, lalu kita langsung klik OK saja, tidak disesuaikan wilayahnya. Kita tunggu untuk prosesnya. Nah, ini untuk proses interpolasi IDW-nya yang tidak disesuaikan dengan wilayahnya. Nah, dari ini coba kita cek perbedaannya. Yang ini disesuaikan wilayah, yang ini tidak. Nah, hampir sama ya. Untuk nilainya kita lihat. Nah, untuk nilainya ini kita cocokkan. Tadi yang tertingginya itu 38,53, di sini 38,54. Sama seperti yang di bawahnya juga. Untuk nilai terendahnya itu 9,18, di sini juga 9,18. Jadi sama untuk nilainya antara yang ada di layers ini dengan yang ada di Excel, tabel Excel-nya. Nah, kita cek coba yang lanjut ke spline yang tidak disesuaikan wilayahnya. Ini kita bisa centang hilangkan. Inputkan di sini, kita pilih Z, outputnya saya pilih di sini, saya beri nama dengan spline MAD1, lalu di save. Nah, langsung saja klik OK, tidak usah di environment. Kita tunggu. Nah, ini untuk hasilnya juga sudah berhasil. Kita bisa lihat perbedaannya. Ini yang pertama tadi disesuaikan wilayah, yang ini tidak. Terlihat perbedaannya sangat berbeda. Dari sini, yang sini hijaunya tidak terlihat, hijaunya di sebelah sini, sedangkan yang di MAD ini hijaunya ada di bagian bawah juga. Nah, kita lihat dari nilainya dicocokkan dengan di Excel. Untuk nilai tertingginya di sini 40,83, di sini 40,62. Kemudian yang terendahnya itu minus 5, di sini sedangkan di yang tidak di environment tadi 6. Nah, jadi perbedaannya juga terlihat, tetapi dua-duanya ini sama. Untuk nilainya itu menampilkan data atau metode interpolasi spline itu mengestimasi nilai rendah dan tinggi yang tidak terdapat pada sampel. Nah, ini untuk hasilnya dari proses pengolahan metode interpolasi IDW dan juga spline sudah berhasil dan sudah tertampilkan. Setelah kita sudah menganalisis dari nilainya ini, langsung kita bisa cek atau melakukan pengklasifikasian di masing-masing metodenya ini, di mana untuk pengklasifikasian saya memilih yang menggunakan wilayahnya saja yang kita environment tadi. Nah, untuk yang ini, yang IDW kita bisa klasifikasikan dengan coba klik kanan, pilih properties,
Coba pilih properties. Lalu di bagian ini kita pilih simbol login dan classify. Kemudian kelasnya kita pilih 3 saja. Lalu kita lihat ini nilainya diklasifikasikan ada nilai 10 sampai 19, 19, 29, 29 hingga 38. Lalu kita bisa rubah warnanya, sesuaikan yang berwarna ini, coba. Lalu kita klik apply dan oke. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini untuk kita bisa lihat di sini untuk pengklasifikasiannya tadi yang di sini ada 3, 1, 2, dan 3. Yang berwarna kuning ini yang terendah, hijau ini sedang, kemudian yang berwarna biru ini yang tinggi. Yang klasifikasi nomor 3. Lanjut, yang bagian spline ini juga kita klasifikasikan. Klik kanan, pilih properties. Lalu pilih kelasnya kita 3, rubah warna ke ini, klik apply. Oke, nah ini nilainya yang terendah min 5, 9 sampai 25, tertingginya 25 hingga 40. Nah, langsung lanjut kita ke proses untuk layouting petanya.